sampai Boy bisa sembuh kayak gini, bisa ketemu sama mama sama papa berkat siapa? Pak Karun kan? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali mereka mau ke rumah kita nggak apa-apa. Masih ada tapinya nih Boy. Tapi kemauannya, kebaikannya Pak Karun itu ada pamrihnya. Pamrihnya adalah buktinya dia mau menjodohkan si Mila itu sama kamu. Nah itu loh. Kayaknya datang. Pak. Gue. Oke Adriana. Lo pasti bisa. Lo pasti bisa ngelupain Boy. Oke. Harus bisa ngelupain Boy. Oke. Siapa sih yang nelfon? Gak tau gue lagi stres apa. Halo Din. Halo Adriana. Adriana, gue butuh bantuan lo. Bantuan? Gue butuh bantuan lo buat gangguin Reva. Jadi nanti kalau lo gangguin Reva, terus gue datang jadi penyelamatnya dia. Karena gini, kayaknya sekarang ini gue udah mendapatkan simpatinya Bey. Tapi gue gak yakin Reva juga simpati sama gue. Din, sebenarnya gue pengen banget bantuin lo. Tapi sorry ya, untuk saat ini gue gak bisa bantuin lo karena pikiran gue lagi fokus buat nyari job, nyari kerjaan, ya? Lo emangnya kenapa? Lo harus tahu, perusahaan gue itu udah bangkrut. Jadi mau gak mau, gue harus cari kerjaan lain, yaitu jadi model iklan. Oh iya, gue minta maaf karena gue belum bisa ngelobi perusahaan-perusahaan itu untuk pindah ke perusahaan lo. Maksudnya klien-klien itu ke perusahaan lo. Karena beberapa klien yang sekarang lagi di handle sama perusahaan kita itu percaya banget sama Bey. Ya udah gak apa-apa, gue juga udah gak pikirin. Sekarang gue lagi fokus buat nyari kerjaan baru. Oke, gini Adriana, gini deh. Gue akan menghubungi teman-teman gue. Siapa yang butuh model nantinya, gue bakal bantu lo. Oke? Tapi sebelumnya lo juga harus bantu gue. Lo gangguin Reva dulu. Please. Abis itu, seperti janji gue akan nyariin job buat lo, job model buat lo. Oke? Oke? Kalau gitu, deal. Gue akan pikirin bagaimana caranya supaya gue bisa mengganggu kehidupannya Reva dan lo bisa jadi penyelamatnya Reva. Oke? Oke. Bye. Oke, bye. Dia nggak tahu apa kalau gue lagi stres, tiba-tiba minta tolong. Mikir lagi gimana caranya. Gimana caranya buat ngajak Reva pulang bareng ya? Tapi itu hal yang gak mungkin. Karena Rio, kalau tahu pasti bakal benci banget sama gue. Rio pengen banget balas dendam sama Boy. Dengan menyakiti Reva. Tapi ini gak masuk dalam otak gue. Kenapa Rio harus benci sama Reva juga? Dan gue gak bisa bilang enggak sama Rio. Tapi gue juga gak bisa buat balesin dendamnya Rio ke Reva. Gak mungkin. Bodo amat deh. Lebih baik ikutin hati daripada ikutin pikiran. Enak pada ngapa sih lu? Weh. Roki. Mana? Itu. Terus? Lu lihat kita tangannya Rocky di perban? Nah, terus kenapa? Kalau di perban, kita ngajar Rocky enak bro, stick balik. Bener tuh bro. Lo maksud gue kemarin kalah? Hah? Gue nggak kalah ya, gue cuma ngalah kemarin. Maksud gua, kita ngusun rencana lagi
ngebantai si Rocky. Oke, gua ngerti maksud lo. Maksud lo itu ini peluang emas gitu. Sip. Iya benar. Gimana, Bray? Cerdas juga lo. Bener kan? Ya boleh juga sih. Kalau misalnya kita kalah, kita panggil senior lagi lebih banyak. Ya boleh. Pakai motor ya, pakai motor. Ayolah. Juga lo kadang-kadang. Oh no. Ref. Tunggu. Halo Kak Ariel. Hai. Kamu udah mau pulang ya? Iya nih, kebetulan hari ini cuma satu mata pelajaran aja. Ref, tuh Rocky tuh. Kayaknya dia sengaja deh. Jauh-jauh dari fakultasnya ke sini cuma buat ngeliat kamu doang. Kayaknya nggak mungkin deh Kak. Mungkin aja Kak Rocky emang keluaran lewat sini kali atau pulang lewat sini. Ref, nggak mungkin. Jalan keluar dari fakultasnya Rocky tuh nggak searah sama kita. Jauh. Ya mungkin mau jajan. Kayaknya nggak mungkin juga deh. Kakak kayak peramal aja deh. Reva, walaupun aku bukan peramal, tapi aku bisa tahu jalan pikiran Rocky. Karena aku cowok, Reva. Dia itu kesini cuma mau nyamperin kamu, cuma boleh lihat kamu doang. Aku tahu. Dia tuh suka sama kamu. Soalnya apa ya? Kamu tuh cantik, Reva. Kok tiba-tiba banget sih Kak ngomong kayak gitu? Bercanda aja nih. Emangnya kamu nggak berasa ya? Sejak pertama kali kamu minta tanda tangan sama aku. Reva, aku tuh suka sama kamu. Tapi ya, udahlah. Aku bukan tipe cowok yang memaksakan kehendak. Iya sih Kak. Tapi emang untuk saat ini enakan temenan dulu kan? Oh iya, temenan. Oh iya, kalau kamu nggak percaya sama aku soal Rocky yang suka sama kamu boleh tanya sama dia. Alasan kenapa dia lewat sini. Aku yakin 100% Reva. Dia tuh pasti ngarang cerita. Aduh aku gak enak nanya kayak gitu Kak. Takutnya kalau aku nanya nanti dia jadi kayak kikuk gitu. Jadinya kan suasananya jadi gak enak. Trust me, percaya aku Reva. Nih, tanya nih. Mana sih tuh orang? Udah janjian di sini. Wah, deh. Hei, Reva. Hai, men. Halo, Halo. tumben ya lu lewat sini. Iya nih, gua lagi mau janjian sama orang. Tapi mana tuh orangnya? Nggak ada deh. Siapa? Biar gue panggilin aja orangnya. Sebut aja namanya. Ya elah, nih anak kayak polisi tidur aja. Bikin gue susah. Ah, percuma. Nanti kalau misalkan gue kasih tahu namanya juga lo nggak akan tahu orangnya mana. Oke. Mana dia? Nyari temennya kok cuma nengok kanan kiri gitu sih Kak Rocky. Gimana Kak? Ada? Nggak ada kayaknya. Mana itu orangnya? Wah, parah nih. Janjian sama gue. Nggak ditepatin. Aku tuh lagi nungguin cewek. Matanya agak sipit, rambutnya agak pirang, dan pakai jaket gitu. Tapi nggak ada lah deh, kayaknya nggak ada. Ya udahlah. Kalau gitu, aku duluan ya. Aku duluan ya. Oke. Kayak kenal ya orangnya. Kok kamu belum pulang sih tapi? Ini mau pulang. Oh, kamu mau pulang ke lewat parkiran kan? Dijemput kan? Iya. Pas banget. Aku juga mau ke parkiran. Gimana kalau kita barengan? Apa gue bilang? Speak doang. Hah? Oh enggak. Speak berapa? Enggak, bicara. Karena mau bicara atau bercanda sih? Kenapa kok ketawa sih? Hah? Yuk, kalau aku bener-bener lagi nungguin itu orang, cuman orangnya nggak tahu deh kemana deh. Enggak, lucu aja ngeliatin Kak Ariel sama Kak Rocky. Yaudah yuk. Mungkin orang yang aku cari kayak mirip kayak kamu gitu. Allahu Akbar. Aku ini paling nggak bisa ngelihat wajah Mila sedih kayak gitu. Sebelum mereka pulang, aku harus berbuat sesuatu
supaya ada jaminan kalau omongan si Boy ini benar. Rumah Boy, ya. Aku harus tahu rumahnya mereka. Jadi kalau Boy ingkar janji, aku akan datangin rumah mereka. Pak Karun, terima kasih banyak ya atas jasanya selama ini. Mila, Iya, Bah. ya ini Om mau pulang. Iya Mila, terima kasih banyak ya. Kamu sudah merawat Boy selama ini. Tapi sebentar saya mau bicara dulu Pak. Ya sini Pak. Mari. Pak, sepertinya saya harus ikut ke Jakarta. Maksudnya, Bapak mau berkunjung ke rumah kami? Iya. Apa Bapak nggak percaya sama anak saya, Pak? Bukan begitu Pak. Saya nggak mau seuzon sama Boy. Saya ke Jakarta itu kan pengen tahu rumahnya Bapak. Rumahnya Boy. Tuh, Pak Karun nih mulai ngeyel ya. Mencari-cari alasan nih buat ngecek keberadaan aku. Kenapa? Kenapa Pak? Kelihatannya keberatan sekali. Ingat ya Pak ya, yang menyelamatkan Boy itu saya. Kalau nggak ada saya, Boy itu sudah mati. Jadi Bapak berhutang nyawa sama saya. Iya deh Pak, iya. Nah ini. Ayo. Mari. Mila, kita berangkat ke Jakarta. Ya? Beneran, Bah? Bener, siapin baju-baju. Ya? Ngapain sih Pak Karun itu ngikut-ngikut segala? Duh, gila ke jelangkung, kagak diundang tahu. Papa juga nggak bisa buat apa-apa, mah. Dia tadi to the point banget. Kalau mau ikut ke Jakarta. Dan dia ngungkit-ngungkit lagi jasa-jasanya dia sama Boy. Bahkan sampai hutang nyawa segala. Papa jawab aja nggak cocok. Gimana sih Pak? Pak, ini nih sekonyong-konyong alias seolah-olah dia tuh pengen ngecek aja. Ngapain sih kayak gitu? Padahal Pak ya, Boy kayaknya suka kok sama Mila. Ngapain coba ikut-ikut dia? Gak cocok, jawab aja gitu. Ya kan? Ma, tapi nggak boleh kayak gitu juga, Ma. Boleh kali, sekali-sekali. Ya tamu itu kan harus kita layani sebaik mungkin. Kita kan sebagai umat muslim harus memuliakan tamu kita, Ma. Nggak boleh kayak gitu. Iya sih, benar. Tapi macan juga boleh keles, jujur. Ngomong sama Pak Karun itu bikin gondok, tau gak? Bikin emosi. Coba ya, perhatikan. Mulut sama matanya mancing tuh. Mancing kemarahan, mancing emosi, mancing keributan. Bener gak? Jujur, ayo jujur. Jujur, ya kan? Iya sih, Ma. Memang ada gitu-gitunya. Tuh, ada Tapi gitu-gitunya. kita bisa apa lagi sekarang? Ma, mendingan sekarang kita ambil sisi positifnya aja. Pak Karun sama Mila itu kan udah ngerawat Boy pas Boy sakit. Ngelindungin Boy. Sampai Boy bisa sembuh kayak gini, bisa ketemu sama mama sama papa berkat siapa? Pak Karun kan? Ya nggak apa-apa lah, sekali-sekali mereka mau ke rumah kita nggak apa-apa. Masih ada tapinya nih Boy. Tapi kemauannya, kebaikannya Pak Karun itu ada pamrihnya. Pamrihnya adalah buktinya dia mau menjodohkan si Mila itu sama kamu. Nah itu loh. Kayaknya datang. Pak, Boy, ayo. Kita udah siap. Mila, kamu sebaiknya satu mobil dengan Boy ya. Supaya bisa ngobrol-ngobrol, ya kan? Tapi Mila teh sama Abah aja. Udah sama-sama Boy aja, ya. Iya nggak apa-apa, Mila ikut aja. Ya udah Mila, sok atuh boleh silakan.